Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian yang nonton YouTube ini, kita akan melanjutkan pelajaran TOEFL khususnya struktur, dan kali ini kita sudah sampai kepada skill 17 berkenaan dengan invert with negatives ya. Tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendukung YouTube dengan konten-konten edukatif seperti ini ya. Serta jangan lupa di-share ke teman-temannya biar lebih banyak lagi yang bisa belajar TOEFL secara gratis melalui YouTube ini. Oke, langsung saja kita sudah masuk ke skill 17, yaitu adalah invert with negatives. Kemarin kita sudah belajar apa itu invert ya. Inversion itu adalah pembalikan yang awalnya subjek dulu baru verb. Dalam pembahasan invert itu verbnya dulu baru subjek. Nah, kemarin kita sudah belajar yang pertama itu ada question, yang kedua ada place expressions, dan sekarang kita berbicara tentang negatives ya. Kalimat negatives, ketika kata negatives di awal kalimat, maka dia bisa diinversi. Bagaimana contohnya? Sekarang kita lihat contoh dulu ya. Contoh kalimat normal terlebih dahulu. Misalnya ada kalimat seperti ini ya. I missed a question. Ini kalimatnya normal. I adalah subjek, miss adalah verb, a question adalah objeknya. Ya, ini kalimat normal. Bagaimana jika seandainya kalimat ini dimasuki kalimat kata negatif, misalnya kalimat not once ya, misalnya kita tambah not once, tidak sekali. Maka kalimatnya akan menjadi seperti ini, not once-nya di depan ya. Karena syarat negatif yang diinversi, negatifnya harus di depan kalimat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, I miss, subjek adalah I, miss-nya adalah verb. Kalau kita perhatikan, miss di sini adalah verb 2 ya, past tense. Karena dia past, bentuk lampau, maka kita tulis setelah not once itu did dulu. Did ya, baru I, baru miss-nya berubah menjadi verb 1. Kenapa berubah menjadi verb 1? Karena sudah ada did di depannya. Baru a question. Nah, jadi kalimatnya akan terbalik seperti ini ya. Not once-nya adalah negatif di depan kalimat, did adalah verb-nya ya. I adalah subjek, miss adalah lanjutan dari did. A question adalah objeknya. Jadi, kalau verb-nya itu terdiri dari satu kata seperti ini, dia harus dijadikan dua kata kayak gini ya, tergantung jenis tensesnya. Karena di sini past tense, maka di sini pakainya did. Kalau dia simple present, misalnya he ya, he asalnya adalah he misses a question. Kita masukkan not once, maka bukan pakai did. Mengapa? Karena misses di sini adalah verb 1. Simple present. Karena dia verb 1, maka pilihannya adalah antara do atau does. Karena dia di sini he ya, orang ketiga. Kalau orang ketiga itu selalu pakai does, bukan pakai do. Kalau do itu buat I, you, we, they ya. Jadi not once, does he miss a question. Nah, ini kalau dia kalimat yang simple present. Jadi miss-nya kembali ke verb 1 tanpa tambahan s karena sudah ada does. Jadi sama seperti ini, not once-nya adalah apa itu negatif, did adalah verb-nya, I adalah subjek. Jadi kebalik ya, verb-nya dulu baru subjek. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Kita lihat contoh yang lain. Saya lihatkan dulu. Nah, misalnya verb-nya adalah berbentuk perfect ya. Misalnya kalimat normalnya adalah he has taken a vacation. He adalah subjek, has taken adalah verb, a vacation adalah objek. Kalau kita perhatikan verb-nya adalah has taken ya, berupa simple present. Karena dia terdiri dari dua kata, kalau dia kemasukan adjektif, misalnya rarely ya, rarely adalah adjektif juga, adalah negatif juga, sorry. Maka yang maju has-nya aja.
nggak boleh sama taken-nya ya, karena has taken kan terdiri dari dua kata ya. Maka yang maju adalah has. Jadi rarely has he taken a vacation. Rarely-nya adalah negatif, has-nya adalah verb, he-nya adalah subject. Taken lanjutan dari has. Jadi di sini kebalik ya, bukan he has tapi verbnya dulu, has dulu baru he. Nah, itu kalau verbnya terdiri dari dua kata. Begitu juga kalau verbnya kemasukan modal ya. Misalnya I can study ya. Ini kalimat sederhana dulu ya. Kalau dia kemasukan seldom ya. Seldom adalah kata negatif juga. Nanti kita akan lihat apa saja sih kalimat negatif. I itu adalah subjek, can study adalah verb ya. Karena verbnya terdiri dari dua kata yaitu can dan study, maka yang maju hanya kata pertama yaitu can ya. Jadi seldom can I study. Akhirnya kalimatnya berubah jadi seperti ini. Seldom adalah negatif, artinya jarang. Can, verbnya, I adalah subjeknya. Study adalah lanjutan dari can. Jadi itulah yang dimaksud dengan invert with negatif. Syaratnya dia negatifnya harus berada di depan kalimat. Ya, sekarang kita lihat dari buku. Nah, invert the subject and verb with negatives. Membalik posisi subjek dan verb ketika ada negatif ya. Nah, ini contohnya tadi, not once negatif ya, did adalah verbnya, I adalah subjeknya. Never termasuk negatif, has adalah verbnya, Mr. John adalah subjek, taken lanjutan dari has. At no time ya, negatif, can adalah verbnya, the woman subjek, talk adalah lanjutan dari can. Nah, sama seperti contoh yang saya tuliskan tadi. Apa saja sih negatif? Nanti kita lihat ya. Di sini ada contoh lain. Hardly ever. Hardly itu juga termasuk negatif. Makanya does-nya adalah verb ya. He adalah subjek. Take lanjutan dari does. Only once itu juga negatif. Did adalah verb. The manager subject. Issue adalah lanjutan dari did. Termasuk juga neither dan nor. Itu termasuk ia adalah kata negatif. Khusus untuk neither dan nor, dia biasanya terletak setelah koma ya. Jadi setelah koma, kalau neither itu ada n-nya dulu, neither itu adalah negatif, does adalah verb, tom adalah subjek. Begitu juga dengan nor ya. Nor setelah koma, nor adalah negatif, is adalah verb, herbos adalah subjeknya. Neither artinya tidak pula ya. I do not want to go, aku tidak ingin pergi, and dan neither tidak pula does Tom dan tidak pula Tom. Nor juga artinya dan tidak sama ya. Sekarang kita lihat dulu apa saja yang termasuk kata negatif. Nah di sini jenengan semua bisa lihat no, tidak, not, tidak, never, tidak pernah, neither tadi artinya adalah tidak pula, nor itu artinya dan tidak, barely, hardly artinya jarang ya, only hanya, rarely, scarcely, seldom, hanya juga artinya. Nah, contohnya, rarely were they so happy. Rarely adalah negatif expression, were adalah verbnya, they adalah subjek. Jadi kalau ada negatif expression di depan kalimat, maka polanya harus dibalik ya, yaitu verbnya dulu baru subjek. Sekarang kita coba lihat contoh soal seperti ini. Only in extremely dangerous situations, titik stop. Kalau kita bedah ya, di sini di depannya ada kata only. Only termasuk apa itu namanya negatif ya. Karena dia negatif, di sini ada PP ya. In extremely dangerous situation, maka harus ada verb dulu. Baru subjek ya, baru lanjutan dari verb. Maka jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D ya. Kenapa D? Only negatif ya. Will adalah verbnya. The printing presses adalah subjek. Be stopped adalah lanjutan dari will ya. Lanjutan dari will. Karena kalimat asalnya itu seperti ini ya misalnya. Kalimat asalnya itu adalah apa tadi? The printing press will be
stopped ya. Jadi verbnya terdiri dari 3 kata seperti ini kan ya. Will be stopped. Kalau kemasukan negatif misalnya di sini di depan tadi only ya. Only, maka yang maju kita perhatikan verbnya adalah ini terdiri dari 3 kata, maka yang maju hanya will-nya saja ya. Will-nya maju ke depan sini. Only will, only adalah negatif, will adalah verb, the printing press adalah subjek, be stop adalah lanjutan dari verb will. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke exercise 17. Nah, perhatikan nomor 1 itu salah. Never itu adalah negatif, the boy adalah subjek, root adalah verb. Dia kalimat dia nggak diinversi, harusnya dia diinversi dibalik. Mengapa? Karena ada kata never di depannya. Jadi kalau mau dibenarkan never, kita lihat dulu karena root ini adalah past tense, maka tambahnya adalah did ya. Never did the boy write. Kembali ke verb 1. Itu kalau mau dibetulkan. Nomor 2 betul, on no occasion ada kata no ya di depan, maka dia did-nya dulu, verb, baru they adalah subjek. Oke, sekarang kerjakan latihan 3 sampai 10. Lalu kita bahas di grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Oke, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.